kamu capai ya di masa yang akan datang ya, atau dulu, yang kapan saja sudah ini belum sudah ya, akhir tahun oh nggak tahu mas ya, mau langsung lanjut enggak? iya ambil S1 ini Di situ juga sastra Inggris ya. diisi kalau Lah nih ambil sastra Inggris sih. di Sastra Inggris sih. iya ketemu nih nggak ya kerja. Mungkin Mas Zaki apa sih proyeksi setelah lulus sih mau ngapain itu? Punya planning apa kamu? Ya ngambil S1 sih niatnya. Ngambil S1 sama ya nyambi freelance. Freelance-nya di sini apa di Jogja? Fleksibel sih kalau itu kan basic. Peluangnya di mana gitu ya? Sebenarnya sama aja karena nyari pasarnya luar gitu. Jadi kan online. Jadi fleksibel sih mau di sini mau di sana. Di sini mungkin lebih hemat. Ya. Bayar kos, makan free. Apa dah? Berarti kemungkinan di rumah aja online. Iya sampai nganu apa namanya? Kan pendaftaran tuh pertengahan tahun baru buka. Juli ya. Iya, paling sampai itu di rumah. Kalau kos-kosan udah diambil semua berarti? Belum, masih sebulan. Ini sebulan. Besok bulan depan paling ke sana. Beres-beres juga. Freelance berarti kayak Om Fian itu kok? Iya. Kamu di desain atau di apanya? Broadcastnya? Ngambilnya di desain sama ilustrasi. Contohnya apa itu produknya? Kalau Ya, karena yang tak bikin kebanyakan buat merchandise kayak pen lah gitu lah. Kayak kaos, poster. Ya Om Fian itu kan akhirnya luar, Singapura ya. Nah dia kan kalau kan kontrak kan. Nah kalau freelance dia ya ibaratnya kayak serabutan lah. Iya. Ya awalnya dari freelance, nanti kalau semakin profesional, skill kamu punya bisa ada kerjasama dengan corporate yang besar. Jadi yang penting kan kita apa ya, meningkatkan kapasitas kita, melayakkan diri kita di profesi yang jadi kalau kita punya apa ya, punya cita-cita, punya target, punya harapan atau apa yang ingin kamu wujudkan, itu bisa mulai dari apa sih passion kamu itu apa. Kalau nanti sudah ketemu, kemudian kamu kuat di situ, kamu kembangkan terus, kamu asah dengan skill-skill yang ada, itu insya Allah itu akan lebih semakin matang, semakin. Kevin saiki apa Pin? What your planning? Apa Pin? Planning kamu Pin? 4. Mister Mas ambilnya IPA. Apa ya? Ambilnya apa ya kemarin? Tak tahu. Sastra. Jurusan. Oh sastra Inggris. Sastra Inggris. Enggak? Pengen. Gimana? Enggak itu. Ini nunggu rumah dari UIN. Jadi mau udah ada di itu kan? Sudah daftar. Tinggal pakai yang span. Ya. Nek PTKIN kan kembali kampus kapan? 30 besok ya. Artinya udah mulai masuk. Tanggal 1 masuk. Iya. 30 itu Senin awal minggu. 31 itu Senin ya. Jadi ya mulainya dari. Nyepeda kamu? Wah? Nyepeda? Iya. Mio putih itu. Usah ngebut ya. Iya.
Pelan-pelan saja. Ah, Ada SIM ya? udah. Ada SIM. Yang ngomong keamanan dijaga. Nggak usah. Nah, kalau ngantuk itu harus istirahat. Karena kalau ngantuk itu bisa detik hitungannya. Yuk, guys, nggak tahu nyampe di mana. Kalau pulang jangan malam-malam. Berapa jam sih di sana? Itu 2 jam. 2 jam? Ngebut, Oh, iya. mabur. Kamu mabur ya? Berapa jalannya? 2 jam setengah lah paling. Kalau apa nggak macet nanti paling kalau kayak apa pas pulang kemarin lebaran itu kan ya hampir 3 jam ya. 3 jam. Kemarin gede berapa? 9 jam. 9 jam. Karena berangkatnya siang, jadi ya Macet, landat, macet terus macam-macam. karo luwe. Saya jauh basic pagi. Kan juga biasanya kasih pagi-pagi sih. Dia jauh anu. Biasanya pagi-pagi kalau berangkat atau pulang. Enak gitu kok. Iya. Enak gitu. Lebih fresh. Gantian soalnya nih api apa? Tapi sih, Nanti sih. piye Pi? Pak planningmu kelas berapa ini? Kelas 11. Kelas 11. Ambil apa? Sekarang di sekolah Mm-mm. kelas IPS. IPS. Terus kedepannya mau? Ya kalau kuliah ya ambil jurusan masih masuk ke bidang apa jurusannya masih bingung, masih belum dapat, Ora pengen jadi tentara Pi? belum tahu juga. Itu kelas 2 itu bagian harus pertimbangkan ada ini nah terus semakin kesana itu harus semakin condongnya itu harus semakin mengerucut. Nah, Apa yang itu ingin- semakin dimantapkan. Ingin ditekuni. Apa Passion yang- kamu apa? Passion apa yang akan kamu ambil? Ancang-ancangnya. Jadi setiap bidang apapun yang kamu tekuni itu insya Allah itu akan ngerjekeni. Yang penting kita sampai ahli, sampai mendalam, sampai tekun, dan betul-betul ada dasar ilmunya. Harus dengan itu bisa bermanfaat, bisa dikembangkan. Coba saya Apa namanya ekstranya ikut apa ini? Tinggal sekarang ikut ekstra kayak OSIS. latihan PPP Oke, OSIS ikut. Paskibra, masuk. paskibra, Enggak, cuma ini ekstra di sekolah. bisa. Kan ada seleksi setiap tahun, ada seleksi Itu per paskibra. tahun buat yang kelas 10 mau ke kelas 11 nanti masuk. Mana? Udah lewat Om. Tapi udah lewat tahun kemarin. Tapi Tapi kan nggak masuk, syaratnya tingginya nggak masuk. Kurang. Oh, kurang. Yang tahun kemarin 170 laki-laki minimal, Kamu sekarang berapa? 164. Udah kelewat jauh. Terus kalau yang tahun sekarang ada pengurangan tinggi badan. Yang laki-laki minimal sekarang jadi 165 kalau nggak salah. Yang perempuan jadi 160 apa 63 ya. Lebih ringan lah tingginya. Ya. Pokoknya ikut organisasi ya. Nanti Iya. kuliahku juga gitu, harus ikut Jadi organisasi. organisasi itu yang membentuk kemampuan kita leadership. Jadi leadership itu dibutuhkan ketika kamu nanti bekerja. Karena bekerja itu tidak personal, individual. Kamu punya kapasitas sendiri, tapi ketika bekerja itu dalam tim. Pasti ada top management, ada middle management, ada low management.
Nah, ketika kamu punya kemampuan lebih di satu bidang, tentu nanti akan kamu mendapatkan poin ketika punya kemampuan berorganisasi. Nah, maka berorganisasi itu tidak diajarkan, tetapi ada medianya untuk kita berlatih. Ya OSIS atau tadi ekstra itu akan membentuk kapasitas kemampuan kamu. Baik itu di sekolah maupun di kampung ya Karang Taruna, kalau di kampus ya Ormawa ya organisasi mahasiswa, mau yang intra kampus, yang di kampus atau yang ekstra kampus, yang di luar kampus, itu semuanya akan membentuk mendukung kita. Sekarang Faruk kelas pira Faruk? Kelas 10. Kegiatannya apa aja selain sekolah? Hah? Kok tidur? Tidur menyebabkan Tidur tidurnya untuk istirahat yang berkualitas. Sisanya waktunya gunakan untuk mengasah skill kamu apa. Kamu ingin bahasa Jepang ya belajar bahasa Jepang itu. Kalau kamu ingin ke Jepang, kamu harus kuasai bahasa Jepang, bahasa Inggris. Caranya apa? Kamu mandiri belajar, otodidak. Kalau perlu kamu ambil kursus di sekolah kalau ada ekstranya, kalau tidak ya ambil kursus ekstra apa? Ada Futsal. Bagus ya, terus organisasinya. Nah, kamu harus ikut itu. Kamu bisa masuk di OSIS, di Pramuka atau di PMR. Karena itu penting buat kamu. Biar kamu bisa belajar memimpin, belajar ngomong, belajar mandiri. Kamu harus di sini tuh jauh dari orang tua, tapi kamu harus mandiri ya. Jadi kamu bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugas-tugasnya kamu sendiri. Cuci baju sudah sendiri lah. cucikan, Jangan, aduh. mandi, Harus dimandikan mandiri. atau mandi diri? Cuci baju itu harus mandiri. Terus Paling enggak setrika, barang-barang kamu sendiri kamu itu kelola. harus setrika sendiri. Sepatu nek wis wancine ya dicuci, nek prei. Benar. Terus tempat tidur itu baru selesai tidur pagi itu Rapikan. harus dirapikan. Apa yang harus dikerjakan setelah bangun tidur, rapikan tempat tidur dulu. Jadi kalau kita sudah menyelesaikan merapikan tempat tidur, hampir separuh dari pekerjaan yang akan kita hadapi hari itu sudah selesai. Kalau sudah dirapikan tempat tidurnya, jadi lebih kayak semangatnya gitu. Jadi memang harus belajar nyuci baju sendiri, baru baju kamu sendiri. Harus belajar nyuci baju sendiri, setrika sendiri, bantuin misalkan bantuin nyapu atau cuci piring. Apa yang bisa kamu lakukan? Piring kamu, minimal piring kamu. Nanti seandainya ada piring-piring yang ada di depanmu, sekalian lah dicuciin. Itu namanya belajar mandiri. Nek punya rumah sendiri itu bisa dikelola. Di kos, di tempat yang jauh, kamu sudah bisa melakukan itu. Karena itu nggak bisa instan, itu berproses. Harus bisa, harus belajar, harus mau, harus diniati. Minimal kamu bantuin apa nyapu misalkan. Yang kamu bisa apa? Buang sampah, nyapu, bersih-bersih, rapi-rapi. Ya, enak. Sama ibadah itu harus diperhatikan. Contoh sholat 5 waktu, jamaah, Waktu masjidnya itu. sholat duha, Langsung lari. sholat tahajud ditambah. Kalau kamu punya cita-cita sholat tahajudnya kamu tambah, insya Allah itu mudah. Tapi kalau punya cita-cita kamu menggapainya dengan biasa-biasa, ya hasilnya nggak biasa-biasa.
Ketika kamu usahanya luar biasa, maka hasilnya akan luar biasa. Coba kamu rasakan nanti. Setelah ini lebaran ini apa perubahan kamu? Contoh mungkin manajemen waktu. Kamu katakanlah biasanya menghabiskan waktu 5 jam untuk main game. Kamu rubah 1 jam untuk main game, 4 jam untuk belajar. Kalau kamu mau ke Jepang, paling tidak kamu punya kamus bahasa Jepang, kamu punya buku bahasa Jepang. Kamu belajar otodidak atau lewat YouTube. Sekarang banyak itu. Ngomong dulu apa kata-kata harian. Ini nih diajak ngomong ini Mas Yaki. Ini Mas, ini bahasa Inggris ini. Ora apa-apa. Kok ngomong bahasa Jepang, iki ngomong bahasa Inggris. Ora apa-apa. Ora apa-apa iki jenenge latihan. Dulu Apa kenapa kamu nggak ambil pendidikan bahasa Inggris? Aku ambilnya sastra Inggris sama sastra Indo. Sastra Indonesia. Indonesia? Enggak yang pendidikan. Kepalan Inggris yang pilihan pertama kamu Inggris. Nggak suka jadi guru ya? Ya enggak sih. Soalnya kalau pendidikan ya, kalau kerjanya ya nanti kedepannya paling cuma jadi pengajar gitu doang sih. Ya kalau sastra kan bisa Luas, bisa jalan-jalan ya. kalau dapat. Iya dapat, kalau kamu punya target bisa. Jadi hidup kita itu tergantung cita-cita kita. Semakin cita-cita kita tinggi, kita harus berusaha mengimbangi. Kalau kita tidak punya cita-cita ya urip ya koyo blundung wae. Enggak punya visi. Ya, ketika orang enggak punya visi ya udah, enggak akan jadi apa-apa. Seperti batu kali itu. Batu kali kalau punya visi itu dipoles, digosok terus akan jadi batu akik. Bisa. Jadi orang itu tergantung menggosoknya. Jadi kalau kita ini Pak De udah merasakan. Dulu merasakan, sekarang itu rasanya seperti orang di tokoh, meskipun tokoh kecil itu. Tapi itu merasakan bahwa itu adalah proses panjang yang harus kita lakukan. Jadi kita from zero to be the hero. Kita itu dari orang biasa-biasa akan menjadi luar biasa karena tadi diproses. Karena kita belajar. Belajar itulah, sekolah itulah yang menyebabkan orang biasa menjadi luar biasa. Nah, demikian juga kamu harus punya target. Katakanlah ranking, jangan sampai ranking 10 terakhir. Nah, iso 10 ke atas. Nah, dari situlah kamu akan menemukan. Ya, kata mutiaranya man jada wajada ya, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Oke, terakhir Hanan. Ayo Nan, cerita Nan. Apa? Kelas pira? 12. Apa yang kamu ingin raih di kelas 12? Terus mau apa planning kamu setelah lulus SMA? Mau kuliah. Sambil nunggu pengumuman sekolah. Kamu sudah milih pilihan prodine apa saja? Manajemen bisnis. Mengapa kamu ambil itu? Ada alasan? Hah? Sama apa? Jadi mau jadi bisnismen ya? Inggris. Sastra Inggris. Kayak Mas Kevin ya? Ya oke ya. Yang penting kamu punya semangat, punya cita-cita, punya target. Target itulah yang akan membentuk kita. Semakin tinggi target kita, kita semakin tinggi ikhtiar kita, usaha kita. Jadi Allah itu akan merubah seseorang sesuai dengan apa yang dia lakukan itu.
Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu akan merubah suatu kaum apabila kaum itu merubah dirinya. Kalau dia tidak pernah merubah dirinya atau tidak pernah berusaha, tidak pernah berikhtiar, ya kita tidak bisa. Maka dari itu kita harus berikhtiar semaksimal mungkin, mengembangkan potensi yang kita miliki sehingga kita bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Oke ya, gitu. Terima kasih. Podcast ini sebagai pemicu. Nanti 10 tahun yang akan datang coba kita lihat progresnya, hasilnya apa dari kita masing-masing. Sudah jadi apa? Harus semangat. Apabila belum tercapai ya kita harus punya target yang lebih tinggi. Insya Allah nanti kita akan sukses. Oke, ayo kita selfie yuk. Foto bersama yuk. Iya. Ayo sini ya. Anak-anak, sampai-sampai. Gini, berdiri aja. Gimana? Ayo, apa kata-kata hari ini? Foto dulu aja. Lah ya, ini video. Ya, ini pemuda-pemuda Ashabul Kahfi akan berjuang memenangkan semua target yang akan dicapai. Semoga dengan Idul Fitri ini menjadi momentum untuk perubahan diri, mencapai cita-cita yang diharapkan. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi minta foto.